Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan terbaik sore hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Allah kami adalah Allah yang luar biasa mengasihi kami, tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dalam segala musim kehidupan selalu hadir, menolong, memberkati kami semua. Dan kesempatan yang terbaik sore hari ini, salah satu tanda ucapan syukur kami adalah kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami yang sebentar lagi akan belajar firman Allah. Tuhan tolong agar pemberitaan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar menjadi suatu kerinduan kami sekalian. Kami punya rasa yang lapar dan haus akan firman. Kami rindu dipuaskan, kami rindu terus menambahkan iman kami itu kebajikan, dan kebajikan pengetahuan, penguasaan diri dan seterusnya. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Hari ini pengetahuan kami diberi pertambahan lagi, naik satu tingkat lebih baik dari hari kemarin. Roh Kudus bantu kami semua, karena kami terbatas, baik hamba yang menyampaikan, bahkan semua yang mendengar. Roh Kudus bantu kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh rangkaian jam pemberitaan pada kesempatan ini kami taruh sepenuhnya, Allah ambil alih, sehingga kami semua dapat beroleh berkat dari pemberitaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua kita yang siap dan rindu dengar firman bersama-sama katakan amin. Baik, salam. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masuk pada bagian tentang doktrin kristologi kita. Secara khusus kita masuk pada bagian yang ke-9 dalam rangkaian pembahasan mengenai doktrin ini. Saya ulangi lagi, apa saja yang sedang menjadi sorotan bagi kita dalam doktrin ini. Yang pertama adalah kita sudah berbicara tentang keilahian dari Yesus Kristus. Lalu kemudian yang kedua adalah kemanusiaan dari Yesus Kristus. Lalu yang ketiga adalah karya dari Yesus Kristus. Dan yang terakhir nanti yang keempat adalah Kristus dalam kehidupan orang percaya. Kita sedang ada pada sorotan poin yang ketiga mengenai doktrin ini, yaitu tentang karya Yesus Kristus. Nah, untuk karya Yesus Kristus itu sendiri kita sudah membaginya menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah tentang inkarnasinya. Lalu kemudian bagian yang kedua adalah tentang bagaimana pengajaran dan mujizat yang dilakukan olehnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah tentang penderitaan dan kematiannya. Ini semua kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Lalu kemudian yang keempat yang akan kita bahas pada next time yang akan datang, yaitu adalah karya Yesus dalam kebangkitan. Lalu kemudian nanti juga kita akan membahas karya Yesus dalam kenaikan dan perantaraan. Lalu saudaraku yang sedang menjadi sorotan kita, ini juga sudah karya Yesus dalam pengudusan umatnya. Dan hari ini kita masih menyoroti tentang karya Yesus dalam kedatangannya kembali yang kedua kali. Nah, saudara yang terkasih, pada pembahasan kita mengenai karya Yesus dalam kedatangannya yang kedua kali itu, kita membaginya menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah karya penggenapan firman-Nya. Jadi waktu Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kali, itu memberikan pernyataan kepada kita tentang bagaimana Dia menggenapi firman-Nya. Mulai dari apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama sampai dengan apa yang dikatakan di dalam perjanjian baru, itu digenapi lewat peristiwa kedatangannya yang kedua kali nanti. Lalu kemudian yang kedua
Kita mau belajar hari ini adalah tentang karya penghakimannya. Lalu nanti kita juga akan mempelajari tentang karya penggenapan kerajaan Allah. Nah, kita sekarang akan memperhatikan secara khusus mengenai karya penghakimannya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara soal penghakiman yang akan datang atau pada peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti, ini merupakan suatu peristiwa yang sangat menakjubkan. Kenapa, saudara? Karena Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa segala bangsa di kolong langit ini akan dihakimi olehnya. Tidak ada satupun yang akan dihakimi oleh yang lain. Satu-satunya hakim yang ada itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada hakim yang lain. Saudara yang terkasih, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Yesus itu benar-benar ditetapkan sebagai hakim yang akan datang itu. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-22 lebih dulu. 1, 2, 3. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali dikatakan di dalam ayat ini bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Allah. Jadi memang Yesus itu sudah ditetapkan dalam tugasnya bukan hanya sebagai sang juru selamat, tetapi dia juga adalah hakim yang akan mengadili seluruh muka bumi ini, manusia di bawah kolong langit ini. Perhatikan juga Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ya, ayat yang ke-31. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Seorang, bukan salah seorang, bukan saudara. Jadi seorang itu berarti tidak adalah yang lain. Yang sudah ditentukan sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi Yesus itu yang sudah bangkit dari antara orang mati itu, dialah yang sudah ditentukan dikatakan untuk mengadili, menghakimi dunia ini. Tidak ada yang lain. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali karena waktu kita mempelajari kristologi ini, kita semakin memahami bahwa ternyata saudaraku bahwa tidak ada hakim yang lain. Semua ajaran itu berbicara soal penghakiman itu ada rata-rata saudara yang terkasih. Kecuali ajaran agama tertentu ya yang tidak mengajarkan tentang itu karena mereka mempercayai tentang reinkarnasi. Tetapi rata-rata saudara ajaran-ajaran itu mempercayai bahwa ada yang namanya hakim, penghakiman. Ada sorga dan ada neraka. Dan saudara yang terkasih, bagi ajaran kekristenan itu sudah sangat jelas. Siapakah yang menghakimi nanti? Tidak lain dan tidak bukan, hanya ada satu pribadi, yaitu Kristus Tuhan yang telah ditentukan oleh Allah sebagai hakim untuk seluruh dunia. Itu kata firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, menarik untuk kita sama-sama cermati bahwa standar penghakiman yang Yesus Kristus gunakan itu adalah hanya satu. Standar penghakiman itu tidak lain dan tidak bukan adalah firman Allah. Itu dijadikan standar. Yohanes 12 ayat yang ke-48. 1, 2, 3. Barang siapa menolak aku
dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi standar penghakiman yang Yesus pakai itu adalah firman Allah. Tidak ada yang lain ya. Jadi saudara yang terkasih, makanya kita ini disuruh tiap hari renungkan, perkatakan, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena memang nanti yang akan menjadi hakim kita, standar penghakiman yang akan dipakai itu tidak lain dan tidak bukan adalah firman itu sendiri ya. Tidak ada yang lain saudara, tidak ada nanti dikatakan menurut pendeta ini, tidak ada. Menurut ajaran ini, tidak ada. Dia pokoknya pakai firman semua. Yang akan menjadi standar penghakiman itu adalah kebenaran. Boleh dikatakan begini, KUHP kita atau undang-undang kita itu adalah firman Allah. Semua manusia di bawah kolong langit ini akan dihakimi dengan firman. Itu kata Alkitab. Ya, karena itu bersyukurlah kalau saudara ada di dalam kebenaran. Karena standar yang membuat saudara dan saya akan layak dan tidak layak di hadapan Allah itu adalah firman Allah. Bukan kata si A, bukan kata si B, bukan kata si C, bukan kata si D, bukan. Tetapi itu hanya satu yang bisa menjadi standar saudara dan saya, yaitu firman Allah itu sendiri. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara soal penghakiman ini, Yesus Kristus juga mau menyatakan yang namanya keadilannya ya. Kalau sekarang ini memang kita bisa melihat keadilan Allah, tetapi itu keadilan Allah yang tidak seutuhnya. Mengapa saya katakan tidak seutuhnya? Fakta membuktikan bahwa Allah menyatakan yang namanya kasih karunia itu tidak hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang percaya saja. Dalam tanda kutip kasih karunia yang secara umum atau common grace. Itu saudara yang terkasih, itu tidak diberikan hanya kepada orang-orang percaya saja, tetapi diberikan kepada semua orang. Catatan Injil Matius pasal yang kelima mengatakan bahwa dia memberikan matahari itu buat orang baik dan orang jahat. Dia memberikan hujan itu bagi orang baik dan orang jahat. Catatan kitab Ayub pasal 21 mengatakan bahwa ada orang fasik tetapi mereka umur panjang, mereka gemuk, anak-anak mereka diberkati, kambing domba mereka gemuk-gemuk, pokoknya luar biasa. Mazmur 73 juga di situ dikatakan jelas bahwa hampir saja Asaf itu tergelincir karena dia cemburu akan kemujuran orang-orang fasik. Nah, dari itu membuktikan bahwa seolah-olah kalau kita melihat dari sudut pandang keadilan Allah, ini kita tidak temukan keadilan Allah dalam hal ini, saudara. Karena Allah memberlakukan kasih karunia-Nya kepada semua orang sama. Ya. Tetapi nanti penghakiman itu akan menyatakan keadilan Allah. Anak-anak Tuhan. Ayat ini mengatakan, Pengkhotbah 12 ayat 14. 1, 2, 3. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi ini ayat sedang memberitahu kepada kita bahwa nanti semuanya akan disingkapkan di pengadilannya Allah. Ya. Jadi sekarang ini kita susah membedakan mana orang yang berkenan kepada Allah dan mana orang yang tidak berkenan kepada Allah. Dalam tanda kutip maksud saya adalah kalau dilihat secara kacamata umum, ya, kalau dilihat dari kacamata universal, rasanya sukar sekali. Beberapa hari yang lalu saya berkhotbah dengan tema, saudaraku, ketika orang sudah tidak lagi suka berdoa. Ya, saudara yang terkasih, kenapa saya angkat tema itu? Ya karena banyak kali orang ini melihat membandingkan hidup dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, dia lihat tetangga di sebelah, tidak tahu gereja, tidak tahu pergi ibadat, tidak tahu rajin berdoa, tidak tahu baca Alkitab, tapi kok hidupnya enak-enak saja. Hidupnya baik-baik saja, sementara dia yang berdoa Senin, saudaraku, mulai dari hari Senin sampai hari Senin kembali, hidupnya itu penuh dengan penderitaan. Banyak sekali saudaraku kemalangan. Ya,
Kadang-kadang lihat begitu akhirnya orang mulai down, orang mulai kemudian pikir-pikir, sama selebet tak usah berdoa lah, kok sama saya berdoa, son berdoa, ju sama son ada depu efek, seolah-olahnya begitu. Saudara yang terkasih, maka tadi saya mengatakan, kalau lihat dari kacamata umum kita ini hampir tidak bisa membedakan mana orang berkenan kepada Allah, mana orang yang tidak berkenan kepada Allah, ya. Kecuali kita sudah masuk lebih dalam lagi, ya, masuk memperhatikan saudaraku mengenai yang namanya special grace atau kasih karunia khusus. Wah, itu baru kita bisa tahu, oh ternyata orang yang berkenan kepada Allah itu seperti ini, bukan hanya dilihat dari hal-hal yang kelihatan. Saudaraku, ya. Saya berikan contoh beberapa waktu kemarin itu dalam khotbah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang tidak tahu berdoa dengan yang tahu berdoa waktu bersaksi itu hampir mirip. Ya saudara, saya kenapa bilang hampir mirip? Karena saya temukan begitu faktanya. Ya. Waktu ruang kesaksian diberikan, saya lihat padahal ini orang nih, ya memang saya tidak tahu terlalu, maksudnya mendetailnya tidak, tapi saya lihat dia jarang gereja. Saya lihat dia ini kan jarang ibadat, lebih sibuk dengan segala macam, tapi begitu bersaksi. Saudara tahu memang hidup ini penuh tantangan, tapi Tuhan itu luar biasa. Ya, saudara, ini padahal dia tidak tahu. Ya nanti rajin ibadat juga bersaksi begitu. Kita mau bedakan yang mana ini, saudara? Yang sebenarnya Tuhan pelihara. Ya. Tapi nanti jelas hari pengadilan itu Tuhan akan buktikan. Keadilannya akan berpihak pada mereka yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Bukan dilihat dari kacamata manusia, bukan dilihat dari standar manusia, tapi dari kebenaran firman Allah. Seturut dengan tadi yang kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-12. Kita akan mata terbuka semua. Ya. Makanya kalau saudara baca dalam Matius 7 kan, itu ayat itu seolah-olah mengagetkan. Ya, ayat 21, 22, 23. Ya. Karena waktu masih di dunia sama orang lihat ini orang dong bikin mujizat, ini orang dong menyerukan nama Tuhan, ini orang dong luar biasa. Tetapi nanti rupanya Tuhan buktikan keadilan Allah akan nyata pada saat hari penghakiman. Jadi kalau mau lihat keadilan Allah jangan sekarang. Sekarang ini masih samar-samar. Nanti waktu hari kedatangannya Anda dan saya akan tahu keadilan Allah yang sesungguhnya. Ada amin? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu berita penghakiman ini ya adalah kabar baik, tetapi juga ini adalah suatu peringatan. Ini kabar baik. Kenapa saya sebut kabar baik? Ini ayat mengatakan Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan ia tidak turut dihukum, tidak turut diadili, saudara maksudnya. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang perbedaan ya. Penghakimannya orang-orang percaya dengan orang tidak percaya itu ada bedanya. Ya. Saudara yang terkasih, karena kita ini sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Paulus berkata dalam kitab Roma 8 ayat 1 bahwa orang-orang yang hidup di dalam Kristus itu tidak ada lagi di bawah penghukuman. Saudara yang terkasih, ya, ini berita kabar baik bagi kita. Jadi penghakiman itu sekali lagi bagi orang percaya kabar baik, tetapi juga sekaligus peringatan supaya kita hidup ini semakin hari bersandar kepada Kristus dan benar-benar menaruh harap percaya kita kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Ya. Sebab kalau tidak ya ini kabar yang tidak menyenangkan buat banyak orang, anak-anak Tuhan. Nah, saya akan membahas dua hal penting, saudaraku. Yang pertama adalah penghakiman orang percaya, orang yang tidak percaya. Ya. Alkitab bicara ini dalam dua bagian yang berbeda. Penghakiman orang percaya dengan penghakiman orang tidak percaya itu berbeda. Ya, saudara. Yang kita lihat dulu penghakiman orang yang tidak percaya. Saudara yang terkasih, ayat ini beritahu kepada kita. Wahyu 20 ayat kembali. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke berapa tadi? Tampilkan.
Ya. Ya ini. 20 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Saya minta kita baca ayat ini. Wahyu 20 ayat yang ke-12 sampai ayat 15. 1, 2, 3. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara yang terkasih, kalau kita membaca ayat ini sudah jelas ya, bahwa orang-orang yang di sini ini adalah orang-orang yang tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Catatan daripada kitab Wahyu pasal 20 ini mengatakan dengan jelas bahwa laut dan kerajaan maut itu, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Ini bicara soal neraka. Jadi orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, ini di dalam di mana? Ini di dalamnya, dan maut dan kerajaannya ini, ya, saudara. Ini semua ini orang tidak percaya. Mereka semua yang akan diserahkan, lalu kemudian dihakimi menurut perbuatannya sesuai dengan ini katanya, tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ini tentu firman Yohanes pasal yang ke-12 tadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ini sebenarnya pembuktian ya, bahwa memang kamu tidak layak masuk surga. Ya, ini kebenaran, ini membuktikan. Firman membuktikan, saudara yang terkasih, kamu tidak layak. Ini Yohanes Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu ada kalimat awal yang di situ dikatakan semua kitab, tetapi juga kitab kehidupan. Saudara yang terkasih, kita yang mempercayai bahwa keselamatan tidak bisa hilang, itu kita mengetahui bahwa orang-orang yang sudah percaya itu namanya ditulis dalam kitab kehidupan, tidak pernah bisa dihapus lagi selamanya. Ya. Kalau keselamatan bisa hilang, itu berarti Tuhan main lock terus tuh kitab kehidupan. Ya, karena hari ini tulis Ebenezer, ya misalnya nih saudara, atau ya jangan beta lah, beta pasti selamat, beta nama ada dalam kitab kehidupan. Saudara, Yudas Iskariot itu, Tuhan waktu panggil dia jadi rasul, oh Tuhan sudah tulis dia pun nama. Tahu-tahu tengah jalan, Tuhan lak dia pun nama. Kalau keselamatan itu bisa hilang, ya saudara yang terkasih. Tapi sekali lagi, orang yang namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan, itu pasti orang-orang yang sudah selamat. Jadi Tuhan membukakan kitab kehidupan bagi mereka. Ini mau buktikan bahwa kau pun nama tidak ada di sini. Kau punya nama memang tidak pernah tulis di dalam kitab kehidupan. Lu memang pantas masuk neraka. Itu. Saudara terkasih. Tapi untuk membuktikan bahwa kau pantas masuk neraka, dia buktikan dengan kitab-kitab lain. Saya percaya kitab yang pertama ini menurut saudaraku analisa saya, karena orang masuk neraka itu dia pun pertama itu tidak percaya Yesus, maka kemungkinan ayat yang akan dibuka pertama itu Yohanes 3 ayat 16, ya kan saudaraku. Luson percaya Yesus, Kisah 4 ayat 12, tidak percaya Yesus binasa. Anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pakai standar lain, itu pasti. Ya, jadi ini penghakiman orang yang tidak percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Lalu yang kedua, kita punya penghakiman ini. Saya tidak bahas panjang lebar itu. Saya bahas ini saja. Penghakiman orang yang percaya. Nah, penghakiman orang yang percaya itu terlihat dari 2 Korintus 5 ayat 10. Mari kita baca teks ini. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus,
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, ini ayat jelas diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah selamat. Ini konteksnya, saudara yang terkasih. Nanti dibacakan, saudara bisa baca mulai ayat 1 ya. Di situ lebih di awal dikatakan ini. Kita semua ini siapa? Kita ini orang-orang yang percaya, sudah pasti. Ya. Karena Paulus sedang bicara kepada jemaat Korintus, dia tidak berbicara kepada orang luar. Jadi sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Setiap orang ini menjurus kepada kita semua, orang percaya itu, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Patut diterimanya ini berkaitan dengan upah. Patut diterimanya ini berkaitan dengan pahala. Patut diterimanya ini tidak berkaitan dengan keselamatan, tidak ada kaitannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Menurut dikatakan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Ya. Makanya kita meyakini bahwa selamat bukan karena perbuatan baik, tetapi wujud daripada perbuatan baik itu adalah hasil dari keselamatan. Atau orang yang sudah selamat itu melakukan perbuatan baik. Nah, kata jahat di dalam teks ini, saudara yang terkasih, itu lebih tepat sebenarnya bukan jahat dalam hal dosa yang menyakiti hati Tuhan, dalam hal yang saudaraku belum percaya kepada Kristus, bukan. Tetapi sesuatu yang dilakukan keliru, sesuatu yang dilakukan bertentangan atau tidak seturut dengan kemauan Tuhan. Dalam hal ini orang-orang percaya masih bisa lakukan. Jadi konsekuensinya ada. Sekarang kita semua sudah selamat, tapi kita kan belum sempurna nih. Karena kita belum sempurna, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pasti masih ada kurang lebihnya. Tapi kurang lebih itu Tuhan hitung, Tuhan perhitungkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nanti saya jabarkan agak sedikit lebih rinci dalam poin-poin yang berikutnya, ya saudara. Jadi kalau kita ini lakukan sesuatu yang baik, kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah, kita akan dapat upah. Tapi sebaliknya, kalau saudara dan saya tidak melakukan seperti yang Tuhan inginkan, atau seturut dengan yang Tuhan inginkan, saudara kehilangan upah. Selamatnya tidak hilang, tapi upahnya hilang. Lebih rinci, mari kita lihat bagaimana cara Allah menghakimi orang percaya. Yang pertama, saudara, Allah itu akan menghakimi sebelum dia memberikan kepada kita upah atau pahala. Dia akan menguji kualitas kerohanian kita. Ya, dia akan menguji kualitas kerohanian kita. Ini juga membuktikan keadilan Allah. Saudara yang terkasih, masa orang Kristen yang ibadatnya sungguh-sungguh itu upahnya sama dengan Kristen yang Senin Kamis? Tidak bisa lah, itu Allah tidak adil. Saudara yang terkasih. Tapi keadilan Allah akan dinyatakan. Keadilan Allah akan dibuktikan. Kapan? Ya nanti. Upah itu akan menggambarkan, saudaraku, menyatakan keadilan Allah. Tapi Allah akan melakukan seleksi, pengujian kualitas rohani kita, kualitas iman kita, itu akan diseleksi oleh Allah. Lihat ayat ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 1 Korintus 3, 12 sampai dengan 15. Oke, 1, 2, 3. Pindah. Kembali 1 Korintus 3, 12 sampai 15. Oke, jemaat minta tolong. 1, 2, 3. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali-kali pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, ya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kalau kita baca ayat sebelumnya, Paulus kan sedang bicara soal orang Kristen itu membangun di atas dasar yang sama. Dasar itu adalah Yesus Kristus. Paulus bilang begitu. Setiap orang membangun di atasnya. Tapi
Tetapi bangun di atas apa? Dengan apa? Dengan emas, perak, batu permata. Ini 3 jenis bahan yang berkualitas. Atau dikatakan dengan kayu, rumput kering, atau jerami. Ini menunjuk pada kualitas yang rendah. Sama-sama dasarnya sama, yaitu Yesus Kristus. Percaya Yesus, sudah selamat, saudara yang terkasih. Tetapi bangunnya karena mana? Bikin hidup rohani bagaimana? Ada yang doa main gila, ada yang doa sungguh-sungguh. Ada yang baca Alkitab pokoknya udah serius. Kejadian sampai Wahyu terus, kejadian sampai Wahyu terus. Ada yang baca langgar-langgar, sebentar kejadian, sebentar 2 tahun kemudian berulang lagi di kejadian. Ini kan saudara yang terkasih, ini fakta. Ada yang betul-betul kalau berdoa tuh aduh sampai habis-habisan dalam hadirat Allah. Kalau melayani Tuhan total sungguh-sungguh. Ada yang setengah-setengah, tapi dia orang percaya. Sudah terkasih dalam Tuhan. Maka itu ayat bilang jelas. Ini kalau kamu membangun tidak tahan uji, ya seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Kalau kamu tahan uji itu ya berarti ini perak, batu permata, emas itu tahan uji. Tambah bakar, tambah menyala, tambah mantap. Tapi kalau kamu bangun dengan ini kayu, rumput kering atau jerami, habis itu terbakar dia. Ia akan menderita kerugian. Kerugian itu berarti tidak dapat apa-apa, tidak dapat upah, atau dapat tapi sedikit. Makanya itu ayat bilang begini, kamu selamat tapi seperti dari dalam apa? Pulang kalau tidak puas, Anda coba praktek. Bakar rumah habis, lari keluar. Anda selamat, tapi Anda rugi. Nah nanti begitu. Makanya kalau kita hari ini melayani Tuhan, saudara melayanilah dengan sungguh-sungguh. Lakukan apapun ingat, sungguh-sungguh. Ingatlah, karena Anda sedang membangun emas, perak atau batu permata nih. Satu kelak nanti Tuhan uji, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, jadi kualitas kita akan ditentukan itu, kualitas rohani saudara dan Tuhan ini sedang nilai. Ya, sekarang orang bisa nilai kita berbeda-beda, tapi Tuhan itu tidak bisa ditipu tuh, saudara yang terkasih. Ya, saya bisa saja tipu saudara, bisa. Tapi saudara juga bisa tipu pendeta saudara, bisa. Kita bisa jadi pura-pura orang Kristen yang kelihatannya baik-baik, ya. Tapi Tuhan kita tidak bisa tipu. Satu saat pekerjaan semua orang akan nampak. Makanya anak-anak Tuhan, ini penting sekali. Ya, Tuhan mau kita punya beberapa hal yang penting. Yang pertama, saudara, supaya kita kerjanya bagus, yang pertama yang Tuhan mau lihat ini, supaya kualitas rohani kita terlihatnya mantap nanti. Ya, itu terlihat dari apa? Yang pertama, motivasi hati kita. Ini penting. 1 Korintus 4 ayat 5. Ya, 1, 2, 3. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah itu, lihat perhatikan itu. Tuhan ia akan memperlihatkan, itu kalimat jelas. Ya. Apa yang direncanakan di dalam hati. Ini maksudnya motivasi kita. Tuhan lihat. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kapan itu? Itu ayat jelas itu. Janganlah menghakimi. Ini berarti waktu penghakiman. Sekarang kita tidak pernah tahu tuh. Anda tidak tahu motivasi saya apa. Saya juga tidak tahu motivasi Anda apa. Tapi nanti Tuhan akan tahu semua. Tuhan bukakan semua. Ya, Tuhan akan singkapkan semua. Tidak ada yang tersembunyi itu waktu. Nah, waktu hari Tuhan itu semua akan telanjang. Makanya kita diminta untuk selidiki hati tiap hari. Uji hati kita. Supaya hati kita ini jangan licik. Hati kita ini jangan, saudaraku, tidak berkenan kepada Allah. Karena hati kita satu saat kelak akan diuji. Diperlihatkan oleh Tuhan. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Dan kalau saudara hati tulus,
saudara pu hati ikhlas, saudara pu hati baik, Tuhan akan kasih pujian. Tapi kalau tidak, ya seperti Anda bangun tadi dengan rumput kering, jerami, ya, tak bakar, buang semua. Anda mungkin rajin, tapi motivasi salah. Ya, Anda mungkin suka berdoa, tapi motivasi salah. Wah, akhirnya sekali lagi Anda tidak terima pujian nanti. Ya, saya juga begitu. Semangat melayani, semangat pantang mundur, hujan melayani terus. Tapi motivasi hati apa? Itu penting itu, saudara yang terkasih. Ketika motivasi hati salah, semua terbakar habis. Makanya selamat bisa, selamat. Tapi seperti orang keluar dari dalam api. Anak-anak Tuhan. Next, apalagi yang Tuhan nilai selain motivasi hati? Kesetiaan bukan hanya hasil. Ingat, kesetiaan itu penting, bukan hanya hasil. Nah, kalau kita sudah berbicara kesetiaan, itu berkaitan dengan yang namanya ujian, tantangan, sumaso di dalam. Karena kesetiaan itu akan dinilai waktu kita menghadapi berbagai macam tantangan. Ya, kesetiaan itu akan dinilai waktu kita diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan. Itu Tuhan nilai, bukan hanya hasil. Ya, Matius 25, 21, 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepada tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi saudara, kalau kita baca ini kan tentang talenta, hasilnya bagus. Tapi Tuhan juga minta kesetiaan, bukan hanya hasil. Baik dan setia. Setia dalam perkara kecil. Itu berbicara sekali lagi, adanya begitu banyak tantangan, kesulitan. Tapi kita harus tetap setia. Itu jadi bentuk penilaian Tuhan terhadap kualitas rohani kita. Jadi Tuhan menilai kualitas rohani kita itu sekali lagi dari hati kita yang suci, hati kita yang murni, hati kita yang tulus. Yang kedua, Tuhan lihat kesetiaan kita bukan hasil yang banyak. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Next, yang berikut, saudara yang terkasih, apa lagi yang Tuhan pakai untuk membuat menilai kerohanian saudara dan saya itu berkualitas? Yang berikut ini, saudara yang terkasih, Matius 25 ayat 14 sampai 18. Ini berbicara tentang kesempatan, penggunaan kesempatan. Ya, kalau kita berbicara soal talenta, itu berbicara tentang suatu pemberian. Nah, namanya pemberian itu, saudaraku, itu bicara soal suatu momentum yang Tuhan berikan kepada kita, atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada orang yang menerima kesempatan lalu menyia-nyiakan kesempatan itu. Ada orang yang menerima kesempatan lalu melakukan atau menanggapi kesempatan itu dengan semaksimal mungkin. Itu diibaratkan seperti mereka yang terima 5 talenta, diibaratkan seperti mereka yang menerima 2 talenta. Hidup ini kan kita selalu katakan adalah kesempatan. Saudara yang terkasih, kesempatan. Nah, bagaimana saudara memanfaatkan kesempatan ini? Itu akan dituai nanti. Ya. Waktu-waktu hari-hari hidup kita yang kita jalani ini. Kalau kesempatan yang ada satu hari kita hanya sia-sia, yang penting saya percaya Yesus. Ya, yang penting saya kenal Yesus. Mau doa kok tidak apa-apa. Kok saya kenal Yesus. Nah, saya percaya Yesus. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita jadi begini, berarti kita menjadi orang yang menyia-nyiakan kesempatan waktu. Maka saya selalu bilang begini, bukan soal berapa lama kamu hidup, bukan soal berapa panjang umurmu, tapi berapa banyak kesempatan yang kamu tanggapi. Bupati Alor almarhum, saya tadi baru nonton satu video dari dia. Ya, dia kutip ayat yang mengatakan, hitunglah hari-harimu sehingga hatimu menjadi bijaksana. Ya, dalam pidatonya dia bilang begini, orang Kristen yang baik itu dia tahu mempergunakan hari-hari hidupnya dengan baik. Ya, bermanfaat bagi orang lain. Dia sudah meninggal itu, saudara. Beberapa hari yang lalu baru mati. Ya, Amon Jobo. Ya,
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, umur panjang, misalnya umur 70 tahun, tapi pergi gereja hanya 1 tahun, itu percuma. Itu nanti masuk surga juga, tetapi saudaraku kasihan seperti orang keluar dari dalam api. Ya, saudara yang terkasih, nanti mungkin akan, kok saja Kristen dari lahir dulu kami dua sama-sama Kristen, kami dua lahir satu leting. Ya, masalahnya kau hidup 70 tahun tapi tidak bikin apa-apa untuk Tuhan. Dia mungkin lahir satu leting dan lu mati dahulu juga, tapi sepanjang hidup dia gunakan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku, dia akan menerima sesuatu. Dia akan terima sesuatu karena dia memanfaatkan kesempatan. Tuan rumah itu kembali datang seturut dengan ini pesan. Dia akan menganugerahkan, memberi kepercayaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepada yang sudah punya 10 talenta dikasih tambah lagi. Tapi yang kubur apa? Diambil, diberikan kepada yang lain. Jadi itu standar Tuhan untuk menilai kualitas rohani saudara dan saya. Makanya kita diajarkan bangun pagi doa, mau bikin apa-apa doa, malam sebelum tidur berdoa, ya harap itu sebenarnya apa? Saudara, itu sebenarnya kita sedang menangkap momentum, kesempatan yang Tuhan kasih. Melayani lebih sungguh, ya. Karena kita menangkap kesempatan, momentum. Ya, makanya kalau saudara menyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan, menyanyilah dengan betul-betul menghayati. Supaya kalau hidupmu masih Tuhan kasih di ini dunia, jangan sia-siakan. Ya, saudara yang terkasih, jangan waktu untuk urus kuku lebih banyak daripada urus doa. Loh iya, saudaraku, waktu main handphone lebih banyak daripada waktu baca Alkitab. Ya, nanti waktu mati baru Anda kepengen mahkota indah di sorga. Nggak bisa, kau main HP lebih banyak, kau mahkota dari mana? Ya saudaraku, kalau kita baca ayat dalam Mazmur 120 berapa ya, 28 ya, itu ayat kan bilang orang yang akan pulang dengan membawa berkas-berkas itu mereka yang menabur sambil mencucurkan air mata. Itu yang akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Ya bagaimana mungkin kamu yang tidak buat apa-apa untuk Tuhan kok. Ya, mete sia-sia, tapi harap banyak untuk dapat sesuatu dari Tuhan. Itu kan mustahil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi ingatlah baik-baik, pergunakanlah kesempatan yang Tuhan kasih. Ya. Next, yang kedua sekarang, itu untuk kualitas rohani jadi bagus. Ya. Jadi kalau saudara mau dapat upah nanti, Tuhan menghakimi nanti dan mau dapat upah, mesti perbaiki kualitas rohani sekarang. Yang kedua, apa yang Tuhan pakai cara menghakimi Tuhan? Tuhan akan melakukan ini, bahwa penghakiman itu bersifat pribadi. Bilang dulu samping kiri kanan, masing-masing tanggung jawab. Ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini beda ya. Waktu kita di dunia ini kita saling mendoakan. Menanti sampai sana saudara bilang beta bagi bepu separuh pidi istri atau bagi separuh pidi bepu anak karena besayang dong. Soalnya bisa. Ini penghakiman bersifat pribadi. Eben menghadapi sendiri, istri menghadapi sendiri, anak menghadapi sendiri. Masing-masing ada baku bela kiri kanan. Tuhan nilai kita pribadi-pribadi. Bukan Tuhan nilai kita saat gereja. Tuhan nilai ketong saat persekutuan doa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga waktu misalnya Tuhan hakimi beta, Kak Ina bisa bilang tolong bantu dulu. Pak Eben tuh khotbah di air hidup tuh. Ya saudara, enggak bisa. Itu saat itu hanya masing-masing tanggung jawab, masing-masing punya. Lihat Roma 14, 12, 1, 2, 3. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dirinya sendiri, ini jelas. Dirinya sendiri kepada Allah. Masing-masing tanggung jawab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi waktu kita menghadap tahta pengadilan Allah, kita tidak bisa kasih tahu
Beta ini begini Tuhan, gara-gara bepu laki. Bisa baca Alkitab ini gara-gara bepu laki. Cuma ada begitu. Lu tanggung jawab sendiri. Cuma ada bilang gara-gara bepu laki. Gara-gara laki-laki ini Bapak. Kalau soalnya beta ini rajin doa, maka gara-gara dia. Tidak bisa. Tanggung jawab sendiri. Suami juga tidak bisa bilang, aduh ini gara-gara istri. Tidak ada. Waktu itu kita masing-masing mempertanggungjawabkan diri kita sendiri di hadapan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya saya selalu bilang, ingat baik-baik. Ya, kita boleh kasih ingat nasihat, dorong satu dengan yang lain. Seturut dengan Roma 10:25 bilang, semakin nasihati satu dengan yang lain supaya giat dalam Tuhan. Tapi nanti ujung-ujungnya satu-satu tanggung satu-satu. Ya. Di dunia ini kita masih kasih ingat, bapak bangun duluan kasih bangun mama, mak bangun sudah ini ketemu doa, ya saudara. Atau mama bangun dahulu kasih bangun bapak, bisa, saudara yang terkasih. Tapi waktu itu tidak ada lagi, itu masing-masing. Jadi kalau kasih bangun mama, mama tidak mau bangun, sudah mama juga tidak mau, ya biar beta juga tidur. Nah kenapa? Itu bodoh sama-sama. Ya saudara, jangan. Kalau istri tidak mau bangun, sudah yang penting kita suka bangun. Saya doa sendiri. Ya, saya suruh ajak, ayo mari rajin ibadah, ayo rajin baca kitab. Anak-anak ayo semangat, saudara terkasih. Tapi anak-anak kan kalau semakin dewasa punya pilihan sendiri. Kita tidak bisa. Anak-anak mesti ingat, Bapak tidak bisa transfer. Anak Tuhan. Tadi saya masih antar hamba Tuhan yang mau berangkat ke Alor, naik ferry, saudara sampai di bawah, lalu kemudian mereka mau upgrade itu tiket dari ekonomi ke VIP, ya. Lalu dia istri bilang begini, Bapak upgrade sudah. Lalu kemudian Bapak bilang begini, wah, kau minta beta lagi? Ya, istri bilang begitu. Dia bilang, kasih dompet datang tuh. Jadi dia istri kasih dompet. Pergi ternyata saudaraku, dompet istri hanya isi 50.000. Akhirnya dia pulang kembali, ma dompet hanya 50. Kok tadi Bapak minta dompet, nah kasih toh. Ini kita masih bisa baku bantu. Kalau 50.000 soalnya bisa. Upgrade mesti tambah 80.000. Ya, sudah nah 2 orang 160, nah uang 50.000. Karena mana? Lalu itu bilang sudah pakai M-banking sasuto, QRIS bisa. Di loket tuh bisa. Bapak kami tidak ada QRIS. Hai, begitu karena mana? Ya, sudah. ATM ada. Ada ATM rusak. Ya sudah. Ini mesti lari sampai di mana? Di apa? BRI link lagi. Ya itu saudara yang terkasih. Sebenarnya sudah kalau begitu nanti baru baku atur. 160, beta bayar pakai QRIS. Ya saudara. Nah ini kan kita mesti baku tolong toh. Kawan hamba tuh harus bisa baku tolong. Mana sampai sana tidak ada bisa transfer QRIS, tidak bisa lagi. Susah sendiri sudah. Anak-anak Tuhan. Istri masih bisa bantu suami di dunia ini. Makanya ingatlah baik-baik. Kadang-kadang kita ini, ya kita pun hidup terlalu bersandar kepada manusia. Sampai kita sudah tidak pikir, sebentar nanti beta sana menghadap sana, ini bukan baku bawa satu dan yang lain. Saya ulang lagi, boleh sekali lagi saling menasihati, saling menguatkan. Tapi itu hanya berlaku waktu di bumi. Ya, di akhirat tidak ada begitu, saudara. Di penghakiman tidak ada, urus diri masing-masing. Tanggung jawab diri masing-masing. Itu cara Allah menghakimi orang. Next, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara Allah menghakimi kita? Yang ketiga, saudara yang terkasih, Allah akan menghakimi kita berdasarkan pengetahuan akan kebenaran. Makanya Anda belajar firman tidak percuma, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semua yang kita pelajari ini tidak percuma. Karena Tuhan akan menghakimi berdasarkan pengetahuan akan kebenaran. Ya. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak ayat yang menganjurkan kepada orang Kristen itu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Misalnya kitab Roma pasal 10 ayat 2, ya.
itu mengatakan dengan jelas, saudara yang terkasih, kerajinan tanpa pengetahuan itu sia-sia. Amsal 19 ayat 2 juga mengatakan hal yang sama. Kerajinan tanpa pengetahuan itu sia-sia. Karena standar yang Allah pakai adalah pengetahuan akan kebenaran. Di bagian lain Rasul Petrus pun mengatakan 1 Petrus pasal 1 itu, ya, ayat 5 mulai. Dia bilang tadi, saya kutip dalam doa yang tadi kita mulai, ya saudara, dalam doa firman tadi. Iman itu ditambahkan dengan kebajikan, kebajikan itu ditambahkan dengan pengetahuan, pengetahuan itu ditambahkan dengan penguasaan diri, penguasaan diri itu ditambahkan dengan ketekunan, itu terus ditambahkan. Itu berarti pengetahuan itu sangat penting, saudara. Paulus pernah berkata juga dalam Efesus pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-11. Dia bilang begini, saudaraku, dia memberikan 5 jawatan. Ya, ada nabi, ada rasul, ada gembala, ada penginjil, ada guru. 5 jawatan itu di ayat 13 menjelaskan, ayat 12 menjelaskan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Lalu ayat 13 mendefinisikan memperlengkapi itu seperti apa. Itu ayat bilang begini, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ayat, pengetahuan itu sesuatu yang penting dalam kekristenan. Ya. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6 bilang umatku binasa karena tidak mengenal, karena mereka yang menolak pengenalan akan Allah itu. Ya. Jadi saudaraku, pengetahuan itu sesuatu yang sangat penting dalam iman kekristenan. Ya. Sebab kalau tanpa pengetahuan bahaya kita. Nah, standar inilah yang Tuhan pakai. Lihat ayat ini Lukas 12 ayat 47. 1, 2, 3. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ya, nanti saudara baca lanjutnya, siapa yang tahu banyak, ia akan dituntut banyak. Kalau ada tuntutan yang banyak, kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu berarti kita menerima sesuatu yang banyak juga. Karena kita melakukan sesuatu yang banyak yang dituntut dari kita. Jadi semakin kita tahu sesuatu, sebenarnya kita melakukan sesuatu yang lebih baik ke depan. Dan kalau kita melakukan sesuatu yang lebih baik ke depan, sebenarnya kita melakukan yang namanya menabur lebih banyak. Dan pasti kita akan menuai lebih banyak itu. Anak-anak Tuhan. Tapi kalau tahu banyak lalu tidak lakukan, itu juga akan dapat pukulan yang banyak. Nah, jadi betapa pentingnya saudara dan saya ini, ya sekali lagi, bahwa kita semua yakin bahwa kita sudah selamat. Itu kita harus yakin. Ya, karena kita peroleh hidup kekal, dan sekali lagi orang yang selamat tidak akan hilang keselamatannya. Ya. Kalau sudah percaya selamat, sekarang mesti ingat penghakiman tetap ada. Tapi untuk saya terima upah dari Tuhan. 1 Korintus 15:58 bilang, jeripayamu di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Ya, kamu akan terima nanti. Di bagian lain Galatia pasal 6, Paulus berkata, mulai ayat yang ke-9, dia bilang begini, saudara, jangan jemu berbuat baik, karena akan datang waktunya kamu akan menuai. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 19, mulai dia bilang begini, saudara, kumpulkanlah hartamu di sorga. Ya, karena ngengat dan karat tidak memakannya, pencuri tidak merusak dan membongkarnya. Ya. Maksudnya apa? Yaitu yang tadi kita baca ini. Ini rentetannya semua. Ya, kualitas kerohanian kita yang baik, sekali lagi itu menjadi standar kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kesetiaan kita, motivasi hati kita, itu menjadi standar untuk kita menerima sesuatu dari Tuhan. Hari ini lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan tidak pernah tidak memperhitungkan apa yang saudara lakukan. Karena satu hari kelak nanti semua kita akan menuai. Masing-masing sesuai dengan takaran yang dia sudah tabung. Nanti anggap saja kita buka celengan atau saudaraku mencairkan rekening kita nanti. Waktu kita ada di sorga pada hari kedatangan Tuhan. Karena itu tabunglah sebanyak-banyaknya dan saudara pun akan menuai sebanyak-banyaknya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Haleluya. Mari kita mau bersyukur buat firman Allah.